Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya ya, Nova Nur Rahman. Ya, kali ini saya bakal memaparkan materi seperti kemarin lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Yaitu saya ingin memaparkan tentang materi paragraf. Sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa di like ya, komen dan subscribe. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke pembahasan materinya. Lanjut. Jadi yang akan saya sampaikan ialah paragraf. Di dalam paragraf ini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama yaitu definisi paragraf, ciri-ciri paragraf, gagasan utama dan kalimat utama, fungsi paragraf, dan yang terakhir syarat-syarat dari paragraf. Selanjutnya ada pengertian atau definisi dari paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, paragraf ini juga mempunyai nama lain, yaitu alinea. Selanjutnya ada ciri-ciri dari paragraf. Paragraf ini mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki gagasan utama. Gagasan utama dan kalimat penjelas menggunakan bahasa lugas dan efektif. Yang ketiga, kalimat penjelas mendukung gagasan utama. Dan yang terakhir, semua kalimat saling berkaitan dalam satu ikatan paragraf. Selanjutnya ada penjelasan untuk gagasan utama dan kalimat utama. Apa yang membedakan mereka? Gagasan utama ialah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sementara gagasan utama ini memiliki fungsi bagi penulisnya, yaitu sebagai pengendali kalimat penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraannya. Sementara fungsi bagi pembacanya sebagai penuntun untuk memahami isi informasi yang disampaikan kepada penulis. Untuk kalimat utama ini pengertiannya sebuah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam paragraf. Fungsinya bagi penulis yaitu sebagai pengendali isi gagasan utama, dan fungsinya bagi pembaca sebagai penjelas pemahaman pembaca dalam paragraf. Selanjutnya ada fungsi dari paragraf. Dalam sebuah tulisan, paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lainnya. Dan juga tentunya fungsi paragraf ini mempunyai fungsinya tersendiri untuk pembacanya, yaitu memperoleh informasi penting, paham dengan gagasan utama yang disampaikan penulis dalam paragrafnya, dan yang terakhir, tertarik dan semangat membaca per paragraf tulisan atau karangan. Untuk fungsi paragraf bagi penulis, di sini juga ada 4. Yang pertama, mudah menceritakan tema satu dengan tema lainnya. Yang kedua, tempat mengungkapkan ide pokok pikiran. Yang ketiga, menjadi pembatas antara bab tiap karangan atau tulisan. Dan yang terakhir, termotivasi masuk ke dalam paragraf selanjutnya untuk menyelesaikan karangan atau tulisan. Syarat-syarat paragraf. Rambu atau penanda dalam paragraf. Pada keseluruhan karangan atau tulisan, ada bagian penting yaitu rambu-rambu, yang artinya penanda hubungan antar bagian yang diperlukan untuk membangun paragraf. Secara umum, paragraf yang baik memiliki penanda meliputi kesatuan atau kohesi, kepaduan atau koherensi, kelengkapan penulisan sesuai kaidah yang berlaku, dan yang terakhir keruntutan dan konsistensinya. Selanjutnya ada contoh-contoh paragraf. Contoh paragraf di sini ada 4 ya, yaitu ada yang kalimat utama, kalimat penjelas langsung, kalimat penjelas tidak langsung 1, kalimat penjelas tidak langsung 2. Saya bacakan contohnya dan juga teman-teman bisa lihat di sini. Dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dalam religiulitas yang mendalam. Kalimat tersebut termasuk dalam contoh paragraf kalimat utama. Selanjutnya, pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Yang kedua ini termasuk dalam kalimat penjelas langsung. Selanjutnya,
Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang, biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun, pandita, serta mengenakan ikat kepala. Kalimat yang saya baca barusan termasuk paragraf kalimat penjelas tidak langsung 1, dan yang terakhir untuk kalimat penjelas tidak langsung 2 dengan kalimat para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana guys? Apakah kalian bisa memahami materi yang saya paparkan? Jika ada pertanyaan, ditulis saja ya di kolom komentar. Lebih dan kurang maafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.